Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian hari ini ya. Kemarin kita sudah membahas perbaikan bor untuk melengkapi model atom Rutherford ya. Adapun yang pertama, elektron agar stabil mengelilingi inti, elektron punya lintasan tertentu dan lintasan itu stasioner yang dijaga oleh momentum tersebut. Nah, sumbangsi itu kita bisa menghitung jari-jari lintasan elektron N kuadrat dikali R atau jari-jari kulit kekar dan menghitung kecepatan yang dimiliki elektron ketika mengorbit pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, kalau angka ini kita masukkan ke rumus energi, maka kita juga akan bisa menghitung berapa energi yang dimiliki. Kita lihat, kemarin kita sudah jabarkan pertamanya bahwasanya energi total yang dimiliki elektron adalah negatif K dikali E kuadrat dibagi dengan 2R. R-nya ini kita ganti dari nilai jari-jari elektron. Ya, sehingga kalau R-nya kita substitusi yang di sana minus K dikali E kuadrat dibagi 2R, R-nya kita gantilah N kuadrat dikali R pada lintasan dekat. Yang mana nilainya tadi adalah 5,3 dikali dengan 10 pangkat minus 11. Nah, kalau R kulit kekar kita masukkan nilainya kemarin, konstanta kolom kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9, muatan elektron juga kita masukkan 1,6 minus 19. Setelah kita selesaikan, kita akan bisa menghitung energi yang dimiliki elektron pada lintasan N, bisa ditulis minus 13,6 dibagi dengan N kuadrat, dengan catatan satuannya adalah dalam elektron volt. Ingat nanti konversi elektron volt ke joule, ingat aja muatan elektron 1,6 dikali dengan 10 pangkat minus 19 joule ya. Nah, inilah perbaikan dari bor sehingga kita bisa menghitung berapa energi yang dimiliki elektron ketika mengorbit. Jadi kesimpulan ya, untuk tahap awal menguasai fisika atom, ingatlah menghitung jari-jari lintasan elektron, kemudian nilai kecepatan elektron, lalu berapa energi yang dimiliki elektron. Setelah ini kita akan lihat berikutnya bagaimana perbaikan bor agar model atom Rutherford bisa menghasilkan spektrum yang diharapkan, itu apa? Spektrum garis. Baik, yang berikut perbaikan bor terhadap model atom Rutherford adalah, kemarin kita sudah sampaikan elektron punya lintasan stasioner ya, yang punya momentum sudut. Ini dikenal juga dengan postulat Bohr tentang momentum sudut. Yang kedua, agar elektronnya stabil, ketika elektron itu bergerak pada orbit stasionernya, contohnya misalnya elektron di lintasan K saja, atau lintasan L saja, atau boleh jadi di lintasan M saja. Pada saat elektron berada di orbitnya, elektron tidak memancarkan dan tidak menyerap energi, sehingga ya energi yang nilainya 13,6 tadi tetap menjaga dan membuat elektron bergerak di orbitnya. Tapi ketika elektron pindah ke lintasan yang lain, ya contoh, seandainya pindah dari luar ke dalam, ini diistilahkan dengan transisi, ya, dari luar ke dalam, istilah kerennya transisi. Nah, disinilah dia baru melepas energi. Atau
pada saat elektron pindah dari dalam keluar, kita kenal dengan istilah eksitasi. Ketika elektron pindah ke dalam atau transisi, akan dipancarkan energi, dan pada saat pindah dari dalam keluar, maka elektron akan menyerap energi. Energi yang dipancarkan dan energi yang diserap dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, bagaimana nanti menghitung energi yang dipancarkan maupun yang diserap elektron? Kita hanya mengurangkan, ya, berapa, ya, maksudnya kita akan mengurangkan energi dari mana lintasan elektron tersebut pindah ke lintasan yang dituju. Katakan elektron pindah dari lintasan A ke lintasan B, nah kita hanya kurangkan energi dari A dikurang energi ke B, inilah besar energi yang dipancarkan atau yang diserap elektron, ya. Boleh jadi EA kurang EB atau EB kurang EA, tidak masalah, ya. Yang penting kurangkan dari mana elektron itu berasal ke lintasan yang dituju elektron. Nah, inilah nanti yang dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Oke, inilah perbaikan bor yang berikut. Hasil nanti energi yang dipancarkan akan dihasilkan panjang gelombang. Panjang gelombangnya sesuai dengan spektrum garis yang diharapkan. Baik, sekarang kalau kita jabarkan energinya tersebut, ya, kita akan peroleh karena energinya dalam bentuk gelombang elektromagnetik, maka kemungkinan energinya ada dua, ya. Bisa rumusnya H kali F, atau bisa juga H dikali C per lambda, ya. Nah, energi ini, ya, nilainya nanti akan sama dengan energi di lintasan A dikurang dengan energi pada lintasan B. Oke, kalau energinya kita masukkan rumus yang tadi, yaitu 13,6 per N kuadrat, ya, kita masukkan kemari, EA-nya minus 13,6 per NA kuadrat dikurang dengan EB minus 13,6 per NB kuadrat. Kita bandingkan dengan ini, kita akan dapatkan panjang gelombang yang dihasilkan adalah 1 per lambda, nilainya sama dengan satu konstanta R, dikenal nanti dengan istilah konstanta Rydberg, ya, dikali dengan, mohon maaf spidolnya habis, dikali dengan 1 per NA kuadrat dikurang dengan 1 per NB kuadrat, di mana, ya, NA adalah lintasan yang dituju elektron, lintasan yang dituju elektron, sementara NB adalah lintasan dari mana elektron berasal atau lintasan asal elektron. Sementara R konstanta Rydberg tidak usah dihafal, nanti di soal ada 1,09 dikali 10 pangkat 7. Nah, lambda yang dihasilkan inilah nanti merupakan spektrum garis seperti yang diharapkan ketika atom atau model atom diamati oleh spektrometer massa. Panjang gelombang atau spektrum yang dihasilkan merupakan spektrum garis.